Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Stiarisdianti dengan NIM 122111292. Saya berasal dari program studi manajemen kelas reguler pagi Universitas BPD Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu materi dari mata kuliah yang sesuai dengan konsentrasi saya, yaitu manajemen keuangan. Materi yang akan saya paparkan hari ini adalah mengenai inflasi dan nilai tukar, serta bagaimana kedua hal ini mempengaruhi perdagangan internasional. Pertama-tama, apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang membuat daya beli uang kita menurun. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, kita bisa membeli lebih sedikit barang daripada sebelumnya. Inflasi itu biasanya terjadi karena permintaan barang lebih tinggi daripada penawaran, atau karena biaya produksi seperti upah dan bahan baku itu naik. Inflasi itu ada tingkatannya. Yang pertama, inflasi ringan terjadi jika kenaikan di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang antara 10-30%. Kalau inflasi berat, kenaikannya bisa mencapai 30% hingga 100%. Dan yang paling ekstrim, hiperinflasi terjadi jika kenaikannya lebih dari 100% dalam setahun, seperti yang pernah terjadi di Venezuela. Inflasi ini berdampak besar pada ekonomi masyarakat. Yang pertama, daya beli masyarakat menurun. Kedua, ketimpangan distribusi pendapatan makin buruk. Dan yang ketiga, stabilitas ekonomi terganggu karena para pelaku bisnis sulit membuat rencana jangka panjang saat harga-harga terus naik. Selanjutnya, apa sih itu nilai tukar? Nilai tukar itu adalah nilai tukar adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lain. Misalnya, berapa rupiah yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan $1 Amerika. Nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kurs beli dan kurs jual, waktu pembayaran, dan tingkat keamanan pembayaran. Kemudian, inflasi dan nilai tukar sangat berkaitan. Pada saat inflasi tinggi, harga barang lokal naik hingga produk kita menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. Ini bisa membuat nilai tukar rupiah melemah terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, di tahun 2023, inflasi Indonesia diperkirakan mencapai 7%. Sementara itu, kurs rupiah terhadap dolar Amerika melemah dari 14.242 rupiah menjadi 15.472 rupiah. Ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap ekonomi kita nyata dan saling berkaitan. Dalam perdagangan internasional, pembiayaan sangat penting. Transaksi global seperti ekspor dan impor membutuhkan dana yang bisa berasal dari pembeli sendiri, kredit dari penjual, atau pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank. Kemudian, ada beberapa metode pembayaran perdagangan, antara lain account receivable financing, bankers acceptance, short-term bank loan, dan counter trade atau imbal dagang.
di mana pembayaran bisa dilakukan dengan menukar barang. Dalam perdagangan internasional, ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu importir, eksportir, freight forwarder, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan. Mereka bekerja sama untuk memastikan barang dikirim dan dibayarkan dengan aman. Selanjutnya, beberapa instrumen pembiayaan yang umum digunakan antara lain yaitu letter of credit, bank guaranteed factoring, kredit ekspor, forfeiting, dan asuransi. Instrumen ini membantu memperkecil risiko kegagalan pembayaran. Pada pembiayaan perdagangan memberikan banyak manfaat seperti memperlancar arus kas, meningkatkan keamanan transaksi, memberikan keamanan, dan menawarkan fleksibilitas bagi pelaku bisnis. Untuk mendapatkan pembiayaan perdagangan global, langkah-langkahnya adalah mengajukan aplikasi kredit, penilaian risiko oleh pemberian pinjaman, negosiasi syarat, persetujuan dan tanda tangan dokumen, lalu pelunasan pinjaman sesuai kesepakatan. Sebagai kesimpulan, inflasi dan nilai tukar saling mempengaruhi dan berdampak besar terhadap perekonomian, termasuk dalam perdagangan internasional. Dengan memahami dinamika ini, kita bisa mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.